Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara Cancer di minggu ini. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Karena bacaan ini juga bersifat vice versa untuk energi dan pesan yang disampaikan bisa jadi bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, kemungkinan pilih pasangan kamu untuk kamu yang memiliki pasangan, atau orang lama, orang baru untuk kamu yang dealing dengan orang baru. Ada King of Swords, Knight of Swords, Six of Wands, Eight of Cups, Seven of Cups, the Chariot, King of Cups, the Devil, dan untuk the bottom of the deck kamu ada the Sun dan Ten of Swords. Ada pernikahan yang bahagia, ada suasana hati yang senang, tetapi ada juga yang ngerasa stres, frustasi, depresi, ada yang kehilangan atau ngerasa rugi. Hal ini menimbulkan adanya kekecewaan. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu yang kecewa dengan seseorang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces, juga dengan Gemini, Aquarius, Libra. Ada beberapa di antara kamu punya hubungan yang cukup baik dengan pasangan, tetapi beberapa di antara kamu hubungannya on-off. Kadang baik, kadang marah-marahan, tiba-tiba nanti berantem, tiba-tiba break, diaman, sebentar lagi berteman lagi. Ini hubungan yang rumit ya. Nggak ngerti suasana hatinya gimana. Nah, saya lihat energi King of Cups ini adalah kamu. Ini adalah sosok yang hangat, sangat serius di dalam hubungan relationship ya. Dia ini nggak suka main-main. Juga seseorang yang penuh perhatian, hangat. Kalau misalnya pasangannya punya masalah, dia akan ada di sana untuk memberikan support, baik secara mental ataupun secara material. Kalau misalnya dia punya uang, dia bakalan support gitu. Apapun yang terjadi, dia akan ada di sana untuk menemani pasangannya. Tapi dalam hal ini saya ngerasa kamu justru berbanding terbalik energinya dengan pasangan kamu ya. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces. Seperti yang saya katakan tadi, ini pasangan kamu sosok yang sangat keras, dingin, straight to the point kalau bicara. Kalau benar-benar, kalau salah-salah menurut dia. Karena cara pandang setiap orang itu kan berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itu justru harusnya dinilai dari segi profitnya. Misalnya, dia menganggap bahwa solusi A yang paling baik. Kamu menganggap solusi B yang paling baik. Kalau terus-terusan mempertahankan ego masing-masing, mungkin lebih bagus menghadirkan orang ketiga seperti orang tua, teman, tanya saran atau pendapat dari mereka. Beberapa di antara kamu malah ketika kamu minta saran dari pasangan kamu, bukannya saran yang dia kasih, malah dia menggurui. Dia malah marah-marah. Kadang kita punya pasangan seperti itu ya. Kita minta pendapat, dia selalu bilang, nggak bagus lah, nggak cantik lah, nggak pernah memuji. Tiba saatnya orang lain memuji, baru dia terdiam kan. Oke, saya akan klarifikasikan untuk bacaan Cancer, untuk asmara Cancer ya. Ada Five of Swords, ada konflik, the Sun, the High Priestess, Nine of Wands, Queen of Cups, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, dan juga Page of Cups. Ada konflik, ada perbedaan pendapat, pertengkaran di minggu ini antara kamu dengan pasangan. Ya, kamu mungkin meminta pasangan kamu untuk ngebantuin kamu menyelesaikan pekerjaan kamu, tapi dianya malah cuek. Padahal kalau misalnya dia butuh bantuan, kamu selalu ada di sana untuk ngebantuin dia. Jadi sakit hati. Kadangkala seperti yang saya katakan tadi ya, kamu udah kerja sebaik mungkin, udah berusaha melakukan sesuatu hal yang bagus, bukannya dipuji, malah dikritikin. Harusnya dipuji dong, biar pasangannya semangat kan gitu ya kan. Di satu sisi ada desan ya, ada kedekatan secara chemistry antara kamu dengan pasangan walaupun selalu berantem.
Ada juga Queen of Cups nih. Terkadang ketika si dia ngelihat kamu udah terpuruk, kamu diam, kamu nggak merepet-merepet lagi, dia merasa iba, tersentuh hatinya. Tapi ketika kamu marah-marah, terus kamu ngoceh, terus dia malah nggak mau tahu. Tapi ketika kamu diam, kamu ngerasa berpasrah, justru di sana dia akan hadir. Dan ketika dia berusaha untuk ngedeketin kamu, ada beberapa di antara kamu malah nggak bersedia. Udah, kamu kesana aja gitu. Ketika aku butuh, kamu cuekin aku. Sekarang ketika aku diamin kamu, aku berusaha sendiri, terus kamu ngedeketin aku. Udah, kamu kesana aja. Juga ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus. Sebenarnya sosok ini adalah sosok yang seneng ngebantu kamu. Dia mau memberikan kenyamanan, membahagiakan kamu. Ini adalah soulmate-nya kamu. Tapi kadangkala ketika momennya nggak pas, si dia mungkin lagi bergumul dengan masalah di lingkungan pekerjaannya. Dan ketika kamu nggak benar-benar memperhatikan sinyal-sinyal moodnya dia tadi, nggak peka dengan suasana hatinya, dia pulang kerja, terus kamu juga uring-uringan, malah jadi berantem. Untuk di High Priestess ini, saya ngelihat ini adalah sinyal pertanda atau pesan yang kamu harus perhatikan di minggu ini dari pasangan kamu. Kira-kira kalau dia pulang dari tempat pekerjaan dengan suasana hati yang merengut atau misalnya lemes, mungkin ada masalah. Sebaiknya ya, kita sebagai pasangan yang baik, jangan dipancing-pancing dengan menambahkan masalah kan gitu. Ada baiknya ditanya baik-baik, pelan-pelan, kasih minuman, suguhkan dia makanan, kasih semangat. Sebaliknya ya, orang yang kurang peka biasanya ya kan kurang memperhatikan kondisi psikis atau emosi pasangan. Kamu punya masalah, dia punya masalah, terus ketika dia pulang dari pekerjaan, misalnya kamu langsung ungkapkan semua masalah kamu sama dia dan berharap si dia memberikan masukan-masukan, solusi. Pada saat momen seperti itu dia nggak akan ngeh. Yang ada dia itu bisa jadi nambah marah. Bisa jadi energi ini kebalik ya, bolak-balik dia. Jadi diambil pesan yang cocok sama kamu. Intinya di minggu ini ada the High Priestess, artinya kalau tidak ingin ada pertengkaran, masalah antara kamu dengan pasangan, perhatikan dia sinyal-sinyal atau pesan-pesan mood, body language ataupun suasana hati dari pasangan kamu. Kalau kamu misalnya punya masalah atau pekerjaan di mana kamu pengen dibantu sama pasangan kamu, ya jangan ngotot pada hari atau waktu yang kamu tentukan sendiri. Lihat dulu kondisinya dari si dia ya, karena di sini dia sebenarnya willing to help you. Dia itu bersedia untuk ada di sana ngebantuin kamu. Cuman ketika pas waktunya, momennya, ketika moodnya lagi bagus. Untuk kamu yang jomblo, saya nggak bisa ngejamin bahwa pertemuan kamu dengan seseorang yang baru di minggu ini atau di minggu lalu akan berlanjut dengan mulus ke tahap yang lebih serius atau enggak ya, karena ada konflik, juga ada Seven of Cups. Kadangkala kalau situasi atau suasana hati atau lingkungan di mana kita berada enggak mendukung pertemuan atau klopnya energi kamu dengan seseorang, yang bisa jadi ya kandas di tengah jalan. Tadinya udah deket, udah kenalan, tapi karena momennya atau mungkin suasana hati kamu, suasana hatinya dia nggak pas pada saat itu, ini bisa jadi kandas, hanya sekedar bertemu habis itu lepas, nggak ada kelanjutan lagi. Saya nggak bisa ngejamin 100% kamu dengan orang baru di minggu ini bakalan menjalin hubungan yang serius ke depannya, tapi yang pasti ada pertemuan dengan orang baru, kemungkinannya 50-50, bisa iya bisa enggak, berlanjut atau tidak berlanjut. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Cancer. This could be the one, healing family issues, flirt. Ya, untuk kamu yang berumah tangga seperti yang saya katakan tadi ya, kamu dengan pasangan sebenarnya adalah sosok soulmate nih. You've already met the romantic partner you seek. Sebenarnya satu sama lain udah
dalam, udah tahu tabiat karakter masing-masing. Cuman kadang-kala ya, karena kita punya masalah pekerjaan, keuangan ya, kamu pasangan merasakan emosi yang sama, dan ketika kamu nggak memperhatikan emosi psikisnya pasangan kamu tambah lagi dengan masalah, misalnya mungkin dia bakalan marah-marah, uring-uringan, dia nggak puas, kamu juga nggak puas. Oleh karena itu, memperhatikan kondisi mood masing-masing itu sangat perlu di minggu ini. Healing family issues. Beberapa di antara kamu ada yang kurang akur dengan orang tua. Kalau bukan dengan orang tua, dengan relatif keluarga lain. Ini mempengaruhi suasana hati kamu ya. Kalau ini dibawa-bawa terus, akan mempengaruhi energi kamu di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Kamu yang punya masalah dengan orang tua misalnya, marah-marah ya. Nah, terakhir marah-marah ini dibawa ke pasangan, sama pasangan juga jadi ikut kena lampiasan. Demikian halnya juga untuk yang jomblo. Dari rumah mungkin dimarahi ya, atau nggak cocok dengan orang tua. Ada di sana pertentangan, seperti rebellion ya. Orang tua kamu pengennya kamu begini, straight, tapi kamu nggak pengen diatur-atur. Nah, vibrasi yang semacam ini kebawa-bawa, bahkan ke lingkungan pertemanan kamu. Saya ngerasa vibrasi untuk energi Cancer di minggu ini ibarat bola api. Kalau bola api ini bukan kamu, bisa jadi orang terdekat kamu ya. Jadi ketika dia menggelinding ke kiri, yang kiri ini terbakar. Menggelinding ke B, yang B terbakar. Jadi kamu yang jomblo, kalau bolanya berapi seperti ini, ketemu dengan orang baru, mungkin kamu berharap akan ada hubungan berkelanjutan dengan orang baru ya, tapi kandas. Si dianya berpaling misalnya, atau kamu ngerasa nggak cocok. Ini karena faktor bola api tadi, panas bawaannya. Yang ketiga, flirt. Extend your light-hearted energy to others. Ya, tapi kalau kita nggak memunculkan api membara di dalam diri kita nggak berapi-api, nggak semangat dong untuk ngedekatin orang. Nggak semangat dong untuk nge-guide cewek atau cowok. Oleh karena itu, aku mau menghidupkan api membara itu. Cuman apinya di sini uncontrollable. Apinya ini nggak sesuai pada porsinya, sehingga kalau nggak pas porsinya ini, bisa jadi yang lain ikut terbakar, ujung-ujungnya bertentangan. Dia pergi, kamu pergi, kandas untuk yang jomblo ya. Tapi untuk yang udah menikah, pertengkaran ini pada akhirnya akan membaik seiring dengan waktu. Ya, didiemin. Kalau kita bertengkar sama pasangan, terus ngoceh, yang lain pusing ya, bisa makin berapi. Ada baiknya diamin aja, tunggu sejuk dulu, baru kalau udah sejuk mulai lagi komunikasi. Oke, demikian untuk Cancer, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.